Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi guru-guru hebat di seluruh Nusantara, khususnya guru-guru berdedikasi di SIT Robbani Banjarbaru. Halo, perkenalkan, saya Nuril Rahmadani Malik. Saya merupakan salah satu pengajar di Sekolah Islam Terpadu Banjarbaru, tepatnya di SMP IT Robbani Banjarbaru. Saya guru bidang bahasa Indonesia. Pada tahun pelajaran ini saya diamanahi mengajar di jenjang kelas 7 dan 8. Hari ini saya membuat rekaman khusus untuk memeriahkan momen milad SIT Robbani Banjarbaru yang ke-15. Semoga Yayasan Generasi Banjarbaru dan seluruh unit yang berada di dalam naungannya selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan dakwah Islamiyah melalui dunia pendidikan. Pada momen ini pula, saya bermaksud sedikit menceritakan pengalaman saya selama bergabung di Yayasan Generasi Robbani Banjarbaru. Saya mulai bergabung dengan Yayasan Generasi Robbani sejak tahun 2012. Tepatnya bulan Juli awal tahun pelajaran 2012-2013. Juli 2022 nanti insya Allah jika masih ada umur, tepat sudah 10 tahun saya ada di Yayasan Generasi Robbani. Pertama, saya masuk di unit SD karena memang YGR masih belum mendirikan SMP-nya. Kesan pertama saya saat itu sangat bangga sekaligus malu. Sempat terpikir, saya bisa bertahan lama nggak sih di sini? Ada rasa khawatir apakah saya akan dikontrak atau diputuskan. Karena 3 bulan pertama masih berstatus guru magang. Tetapi lambat laun, alhamdulillah saya bisa mengikuti pola bekerja di sini. Rekan-rekan kerja yang nyaman, anak-anak didik dan orang tua terasa sekali kedekatannya dengan guru. Pemimpin yayasan dan kepala sekolah yang mengayomi, membimbing, memperhatikan, dan menegur baik jika kita ada kesalahan. Diberikan pembinaan dan pengembangan diri setiap bulannya. Sehingga pelan-pelan kita guru-guru di SIT Robbani memiliki kemampuan yang lebih dan berbeda dari guru-guru yang ada di luar sana. Sesekali juga kita diberikan reward gitu oleh FSOG. FSOG itu adalah forum silaturahmi orang tua dan guru. Kita pernah diajak mereka melaksanakan study tour ke luar pulau untuk semua karyawan. Wah, itu adalah pengalaman yang sangat berkesan dan seru sekali menurut saya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah memberikan reward untuk kami. Hal itulah yang membuat saya akhirnya mencintai pekerjaan ini. Tahun 2014, Yayasan Generasi Robbani mendirikan SMP IT Robbani. Yang mana SMP IT terbentuk atas dasar mimpi yayasan sendiri dan didukung penuh oleh para orang tua siswa SD yang ingin melanjutkan anaknya menempuh pendidikan di Yayasan Generasi Robbani. Alhamdulillah dengan izin Allah SMP IT Robbani dapat terwujud. Singkat cerita, tahun 2017 saya dan beberapa rekan sejawat dimutasi ke SMP dengan diberikan tanggung jawab yang besar. Awalnya kami menolak karena memang berat rasanya dengan tanggung jawab yang diberikan. Yayasan meminta kami untuk sama-sama kita mengembangkan SMP IT dengan perubahan sistem gitu ya, yakni dengan sistem mutasi. Dan akhirnya jadilah kami dipindahkan dan saya diamanahi sebagai waka kurikulum pada saat itu. Belum puas rasanya menikmati tupoksi waka kurikulum,
tahun 2018 melalui proses tes manajemen oleh konsultan pendidikan yang memang ber-MOU dengan Yayasan Generasi Robbani, saya diberikan amanah yang lebih berat lagi, yakni menjadi kepala sekolah. Saat pelantikan kepala sekolah, saya benar-benar tidak tahu kalau dalam SK yang tertulis itu adalah nama saya. Dan pada hari itu sebelum SK dibacakan, saya diberikan amplop yang isinya tulisannya Kepala Sekolah SMP IT Nuril Rahmadani Malik. Amplop itu jujur saya tidak membuka karena saya takut. Yang semangat membuka justru teman-teman rekan sejawat yang baik hatinya dan memberikan motivasi gitu ya, sebagai motivator saya pada saat itu. Setelah SK pelantikan dibacakan, perasaan saya hanya takut dan menangis sejadi-jadinya. Benar, saya menangis saat itu karena memang tidak siap dan belum pantas untuk menjadi pemimpin. 2 tahun berjalan, selama masa jabatan tentu berbagai rintangan dan tantangan yang saya hadapi. Masa-masa berat memperjuangkan akreditasi hingga akhirnya SMP IT berlabel akreditasi A, itu merupakan penghargaan sekaligus rasa lega. Tentunya itu bukan kerja saya sendiri, kerja keras dan kerja sama kami semua dan dibantu oleh Direktur Pendidikan Yayasan Generasi Robbani pada waktu itu. Next berikutnya 2 tahun berjalan hingga tahun pelajaran 2019-2020, masa bakti saya sebagai kepala sekolah sudah selesai. Saat mendengar kabar bahwa ada perubahan manajemen di unit SMP IT, pada saat itu pula saya merasa lega dan dapat kembali menarik nafas panjang tanpa hambatan gitu ya. Artinya saya telah tuntas memenuhi tanggung jawab sebagai pimpinan di SMP IT Robbani Banjar. Itulah hanya sebuah cerita singkat gitu ya, yang jika dialami dan dijalani tidak sesingkat itu gitu. Kurang lebih 10 tahun itu tidak lama menurut saya. Saya mengabdikan diri di SIT Robbani, tentunya banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Intinya pelajaran yang paling berharga yang dapat saya petik dari pengalaman yang saya alami ini ialah tempat kerja bukanlah hanya sebuah tempat untuk kita menyibukkan diri gitu. Tempat kerja adalah tempat kita beribadah gitu ya, bukan hanya sholat gitu. Dimana tempat itu banyak sekali tantangannya. Sebelum saya menutupi cerita ini, ada sebuah kutipan yang pernah diucapkan oleh Albert Einstein. Kutipannya, insya Allah bisa menambah percaya diri kita gitu ya dalam melakukan pekerjaan. Orang yang tak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tak pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.